Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Fathul Majid li syarhi kitab at-tauhid, fatabayyana anna asl al-islami huwa at-tauhid wa nafyu asy-syirki fil ibadah. Menjadi jelas bahwasannya asal Islam adalah tauhid dan meniadakan perbuatan syirik ketika beribadah. Wa huwa da'watu jami'il mursalin. Pokok agama Islam yang mana ia adalah tauhid dan meniadakan perbuatan syirik ketika beribadah adalah dakwah semua para rasul. Wa huwa al-istislamu lillahi ta'ala bit-tauhid والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله. Islam adalah memasrahkan diri hanya kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya, tunduk hanya kepadanya dengan mentaatinya terkait perkara yang Allah perintahkan kepada para hamba melalui lisan para rasulnya. Kama qala ta'ala an awwali rasulin arsalah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang rasul pertama yang Allah utus, an i'budullaha wattaquhu wa ati'un, beribadahlah kalian kepada Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku, yaitu kepada Allah. Surat Nuh ayat 3. Wa fihi, padanya terdapat faedah masyru'iyyatud da'wati qabla al-qital, disyariatkan mendakwai sebelum memerangi. Lakin in kanu qad balagathumud da'watu jaza qitaluhum ibtida'an. Tetapi apabila dakwah betul-betul telah sampai kepada mereka, baru boleh memerangi mereka apabila mereka tidak menerima dakwah. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aghara ala bani al-mustaliq wa hum gharrun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi Banul Mustaliq ketika mereka memerangi. Wa in kanu lam tablughuhum ad-da'watu wajabat da'watuhum. Dan apabila dakwah belum sampai kepada mereka, maka wajib mendakwai mereka. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih. Kabarkan kepada mereka perkara yang wajib mereka lakukan, yaitu hak Allah Ta'ala pada agama Islam, ai fil Islam, padanya, yaitu pada Islam. Idza ajabuka ilaihi fa akhbirhum bima yajibu min huquqihi allati la budda lahum min fi'liha. Apabila mereka menyambut ajakanmu kepada agama Islam, maka kabarkan kepada mereka perkara yang wajib dilakukan dari hak-hak Allah Azza wa Jalla yang mesti mereka melakukannya. Kas-salawati waz-zakah, seperti salat-salat dan zakat. Kama fi hadits Abi Hurairah, sebagaimana terdapat pada hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u dima'ahum wa amwalahum
illa bihaqqiha. Apabila mereka telah melakukan hal itu, maka sungguh mereka melindungi darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan haknya. Walamma qala Umar li Abi Bakr fi qitalihi mani'iz zakah, tatkala Umar berkata kepada Abu Bakar tatkala Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, kaifa tuqatilun nas, bagaimana engkau memerangi manusia, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Fa idza qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, apabila mereka telah mengucapkannya, maka mereka menjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan haknya. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, fa inna zakata haqqul mal, karena sesungguhnya zakat adalah hak harta. Wallahi law mana'uni 'anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la qataltuhum 'ala man'iha. Demi Allah, jika mereka tidak mau memberikan kepadaku anak yang dahulu mereka pernah memberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh aku akan memerangi mereka karena tidak mau memberikannya. Wa fihi, dan padanya terdapat faedah, ba'thul imamid du'ata ila Allah Ta'ala, pemimpin mengutus para dai untuk mengajak kepada Allah Ta'ala. Kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyidun yaf'alun, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya yang mendapatkan petunjuk melakukannya. Kama fil musnad, sebagaimana terdapat pada al-musnad, an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala fi khutbatihi, dari Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata pada khutbahnya, ala inni wallahi ma ursilu ummani ilaikum liyadribu absyarakum wa la liya'khudhu amwalakum. Ingatlah, sesungguhnya demi Allah, aku tidaklah mengutus para pekerjaku kepada kalian untuk memukuli kulit-kulit kalian dan bukan untuk mengambil harta-harta kalian, walakin ursiluhum ilaikum liyuallimukum dinakum wa sunanakum, tetapi aku mengutus mereka kepada kalian agar mereka mengajarkan kepada kalian agama kalian dan sunnah-sunnah kalian. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am, maka demi Allah, sungguh Allah memberikan petunjuk dengan perantaramu kepada satu orang lebih baik untukmu daripada unta merah. An masdariyatun wal lamu qablaha maftuhah li'annaha lamul qasam, wa an wal fi'lu ba'daha fi ta'wil masdar rufi'a 'ala al-ibtida' wal khabaru khair, wa humru bi dhammil muhmalah wa sukunil mim jam'u ahmar, والنعم بفتح النون والعين المهملة أي خير لك من الإبل الحمر، خير لك من حمر النعم, yaitu lebih baik untukmu daripada unta merah. Wahya anfasu amwalil Arab, unta merah adalah harta paling berharga orang-orang Arab. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, wa tashbihu umuril akhirati bi umurid dunya, perkara-perkara akhirat disamakan dengan perkara-perkara dunia, innama huwa littaqarrubi ilal afham, tidak lain untuk mendekatkan kepada pemahaman. Wa illa fadarratun minal akhirati khairun minal ardi bi asriha wa amthaliha ma'aha, jika tidak maka
satu biji jagung di akhirat lebih baik dari dunia, dari bumi seluruhnya dan yang sepertinya bersamanya. Wa fihi, dan padanya terdapat faedah fadilatu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid, keutamaan orang yang mendapatkan petunjuk karena bimbingannya, ya walaupun yang mendapat petunjuk itu satu orang. Wa jawazul halifi 'alal khairi wa jawazul halifi 'alal khabari wal futya walau lam yustahlaf. Dan terdapat faedah bolehnya bersumpah untuk suatu berita atau untuk fatwa walaupun belum diminta untuk bersumpah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fihi masail. Penulis Kitabut Tauhid rahimahullahu ta'ala berkata, pada bab ini terdapat masalah-masalah. Al-ula, pertama, anna ad-da'wata ila Allahi tariqu man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengajak kepada Allah adalah jalan orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsaniyah, kedua, at-tanbihu 'alal ikhlas, mengingatkan keikhlasan. Lianna katsiran minan nasi law da'a ila al-haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi. Karena kebanyakan manusia walaupun dia mengajak kepada kebenaran, maka sebenarnya dia mengajak kepada dirinya. Ats-tsalitsah, yang ketiga, annal basirata minal faraid. Sesungguhnya basirah termasuk perkara-perkara yang wajib. Ar-rabi'atu, yang keempat, min dalaili husnit tauhid kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala 'anil masabbah. Termasuk perkara yang menunjukkan kebagusan tauhid, keberadaan tauhid mensucikan Allah dari celaan. Al-khamisah, yang kelima, anna min qubhi syirki kaunuhu masabbatan lillah. Sesungguhnya termasuk buruknya perbuatan syirik keberadaannya mencela Allah. As-sadisah, yang keenam, wahia min ahammiha. Masalah yang keenam ini termasuk masalah yang paling penting, ib'adul muslimi 'anil musyrikin, menjauhkan seorang muslim dari orang-orang musyrik. Li'alla yasira minhum walau lam yusyrik, agar tidak menjadi termasuk mereka walaupun dia tidak melakukan perbuatan syirik. As-sabi'ah, ketujuh, kaunut tauhidi awwala wajib, keberadaan tauhid kewajiban yang pertama. Ats-tsaminah, yang kedelapan, annahu yubda'u bihi qabla kulli syai'in hatta shalah. Sesungguhnya dimulai dengan tauhid sebelum segala sesuatu sampai salat. At-tasi'ah, ke-9, anna ma'na an yuwahhidullaha ma'na syahadati alla ilaha illallah. Sesungguhnya makna mereka mentauhidkan Allah adalah makna kesaksian bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Al-ashirah, ke-10, annal insana qad yakunu min ahlil kitabi wa huwa la ya'rifuha. Sesungguhnya manusia kadangkala termasuk ahlul kitab sementara dia tidak mengetahuinya, au ya'rifuha wa la ya'malu biha, atau mengetahuinya dan tidak mengamalkannya. Al-hadiyata asyarah, ke-11, at-tanbihu 'ala at-ta'limi bit-tadrij, mengingatkan untuk mengajar dengan bertahap. Ats-tsaniyata asyarah, ke-12, al-bada'atu bil ahammi fal aham, memulai dengan yang terpenting, dengan yang paling penting kemudian yang terpenting. Ats-tsalitsata asyarah, ke-13, masrifuz zakah, orang-orang yang berhak menerima zakat. Ar-rabi'ata asyarah, masrifuz zakah, orang yang berhak menerima zakat yaitu orang miskin. Ar-rabi'ata asyarah, ke-14, kashful 'alimi syubhata 'anil muta'allim, orang yang berilmu menghilangkan syubhat dari pelajar. Al-khamisata asyarah, ke-15, an-nahyu an karaimil amwal, larangan mengambil harta-harta yang paling berharga. As-sadisata asyarah, ke-16, ittiqa'u da'watil mazlum, berhati-hati dari dakwah orang yang terzalim. As-sabi'ata asyarah, ke-17, al-ikhbaru bi annaha la tuhjab, mengabarkan bahwasanya doa orang yang terzalimi dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ats-tsaminata asyarah, ke-18, min adillatit tauhidi ma jara ala sayyidil mursalin,
وسادة الأولياء من المشقة والجوع والوباء. Termasuk dalil yang menunjukkan tauhid apa yang terjadi pada penghulu para rasul dan penghulu para wali, yaitu kesulitan, kelaparan dan wabah. At-tasi'ata asyarah ke-19, qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la u'tiyanna ar-rayata, sungguh aku akan menyerahkan bendera pasukan, ila akhiril hadits, sampai akhir hadis, alamun min a'lamin nubuwah, tanda di antara tanda kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-20, ke-20, tafluhu fi 'ainaihi 'alamun min a'lamiha aidan, perbuatan Nabi meniup kedua mata Ali bin Abi Thalib sambil memercikkan padanya sedikit air ludah bersama dengan tiupan, tanda di antara tanda kebenaran kenabian beliau juga sallallahu alaihi wasallam. Al-hadiyatu wal-'ishrun, 21, fadilatu Ali radhiyallahu anhu, keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Al-thaniyatu wal-'ishrun, 21, fadlus sahabati fi dawkihim tilkal lailata wa syughlihim an bisyaratil fath, keutamaan para sahabat karena mereka sibuk membahas pada malam itu siapa yang diberi di antara mereka bendera pasukan, dan sibuknya mereka dari berita gembira akan kemenangan. Al-thalithatu wal-'ishrun, 23, al-imanu bil qadar, keimanan kepada takdir, lihusuliha liman lam yas'a laha wa man'iha amman sa'a, karena bendera didapatkan oleh orang yang tidak berusaha mendapatkannya dan tidak diberikan kepada orang yang berusaha ingin mendapatkannya. Ar-rabi'atu wal-'ishrun, 24, al-adabu fi qawlihi 'ala rislik, adab pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'ala rislik, dengan pelan-pelan tanpa tergesa-gesa. Al-khamisatu wal-'ishrun, 25, ad-da'watu ilal islami qabla al-qital, mengajak kepada Islam sebelum memerangi. As-sadisatu wal-'ishrun, 26, annahu masyru'un liman du'u qabla dhalika wa qutilu, sesungguhnya disyariatkan untuk yang didakwai hal itu sebelum itu dan diperangi, artinya didakwai dulu sebelum diperangi. As-sabi'atu wal-'ishrun, 27, ad-da'watu bil hikmati, berdakwah dengan hikmah, liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirhum bima yajibu alaihim, kabarkan kepada mereka perkara yang wajib mereka lakukan. Ats-tsaminatu wal-'ishrun, 28, al-ma'rifatu bihaqqillahi fil Islam, mengetahui hak Allah pada Islam. At-tasi'atu wal-'ishrun, 29, thawabu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid, ganjaran orang yang menjadi sebab satu orang mendapatkan petunjuk karena bimbingannya. Ats-tsalathun, ke-30, al-halifu 'ala al-futhiya, bersumpah untuk berfatwa. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.